Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Untuk pertemuan kali ini kita mengawali bulan Agustus dan tema-tema khotbah kita yaitu kita belajar mengenai iblis supaya kita sebagai anak-anak Tuhan untuk tetap berwaspada. Dan tema hari ini adalah waspadalah, waspadalah, waspadalah. Yaitu berjaga-jaga karena setan itu nyata dan ingin menghancurkan Anda. Di dalam Kolose pasal 1 ayat 16 firman Allah berkata, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi asal muasal setan yang pada awalnya adalah malaikat ciptaan Tuhan yang jatuh dalam kesombongan dan dibuang ke bumi. Yang tepatnya di dalam Yesaya 14 ayat 11 sampai 14 dikatakan, ke dunia orang mati sudah diturunkan kemegahanmu dan bunyi gambus-gambusmu. Ulat-ulat dibentangkan sebagai lapik tidurmu dan cacing-cacing sebagai selimutmu. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Jadi Bapak Ibu Saudara, setan itu nyata. Walaupun wujudnya roh, ia berpribadi, berakal, berkehendak, serta memiliki kekuatan dan kuasa yang dapat membawa manusia kepada penderitaan, kehancuran, dan kebinasaan. Dan ia adalah penguasa dunia ini, makhluk roh yang menjadi jahat dan memberontak melawan Allah. Di dalam Yohanes 14 ayat 30 dikatakan, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Jadi saudara-saudaraku kasih Tuhan, dia adalah penguasa dunia ini. Karena tadi firman Allah berkata dalam Yesaya, dia jatuh ke bumi, dilemparkan ke bumi ini. Di dalam Efesus pasal 6 ayat 11 dan 12, itulah sebabnya saudara-saudara, kita sebagai orang percaya, dalam firman Allah berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi Alkitab menyikakan kepribadian iblis melalui berbagai sebutan dan deskripsi, ya artinya penggambaran, pemaparan sebagai berikut. Setan yang berarti penentang, di dalam Ayub pasal 1 ayat 6 sampai 9 dikatakan, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Jadi dia itu selalu menentang, selalu menanyakan. Kalau kita lihat sampai seterusnya, saudara kekasih Tuhan, bagaimana dia sampai menganiaya Ayub. Nah, iblis yang berarti pemfitnah. Wahyu 12 ayat 9, dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Iblis itu disebut juga ular, yang digunakan dalam Alkitab untuk memaksudkan penipu dalam 2 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdaikan oleh ular itu dengan kelicikannya.
Iblis itu disebut penggoda. Matius 4 ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepada Yesus, "Jika kau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Setan menggoda Yesus yang tidak berdosa itu. Di dalam Matius pasal 4 ayat 8 sampai 10, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan padanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Kesimpulannya, Alkitab menunjukkan bahwa iblis adalah pribadi nyata, bukan hanya wujud kejahatan. Dalam ayat 10 berkata, "Maka berkata Yesus kepadanya, Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau hanya menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Namun dia juga penipu, saudara. Di dalam Alkitab mengatakan bahwa setan menggunakan tipu daya untuk mendapatkan keinginannya. Di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 9 dan 10 dikatakan, "Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis, dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu." Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Nah, salah satu muslihatnya yang paling licik adalah membutakan banyak orang agar mereka tidak percaya bahwa Ia ada. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi dia sangat menipu, dan dia juga pendusta, saudara. Dalam Yohanes 8 ayat 44, "Iblis yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta." Jadi sejak semula setan membenci Allah dan umat Tuhan dan merencanakan kegagalan akan rencana keselamatan dalam Kristus Yesus. Setan ada di balik kuasa kegelapan yang menyesatkan dan menenggelamkan manusia dalam kelicikan. Kata Ibrani yang dalam beberapa Alkitab diterjemahkan menjadi Lucifer adalah yang bersinar. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di dalam Yesaya 41 ayat 12, Wahyu 12 ayat 9. Jadi konteksnya menunjukkan bahwa istilah ini memasukkan dinasti atau sederet raja Babylon yang Allah permalukan karena kesombongannya. Yesaya 14 ayat 4. Istilah yang bersinar digunakan untuk mengejek dinasti Babylon setelah mereka digulingkan. Nah, iblis adalah musuh Allah, bukannya bekerja untuk Allah. Setan, si iblis, menentang dan memfitnah orang-orang melayani Allah. Itulah sebabnya dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7 sampai 11 dikatakan, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya." Amin. Jadi walaupun kuasa dosa dan maut sudah dikalahkan oleh pengorbanan Yesus di kayu salib, namun setan masih memiliki kekuatan untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan lewat segala tipu muslihatnya. Namun jemaat tidak perlu takut kepada kekuatan setan. Namun sekaligus jangan anggap enteng dan sepele. Di dalam Efesus pasal 6 ayat 11 dikatakan, "Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis." Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 18 dan 19 berkata, "Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis." Jadi iblis itu bisa dikalahkan, saudara. "Jatuh seperti kilat dari langit.
Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Dan pada akhirnya, di dalam Wahyu 20 ayat 2, ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Amin.